Dan biasanya juga yang lucu atau yang dalam tanda kutip punchline-nya kena ya, biasanya yang gitu-gitu cerita tentang kemiskinan, dulu pernah miskin, dulu kita menderita banget begini-gini, kesusahan. Ya, pertanyaannya sebenarnya ngeluh tuh Iya. batasannya apa mana gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjut lagi ya tentunya. Saya mau ngasih doa buat Ustadz juga nih ya. Masya Allah, semoga Allah selalu lindungi dan juga jaga Ustadz. Amin. Masya Allah. Dan tentunya takjil kali ini kita kedatangan David Nurbianto. Wah, komika nomor 1 se-Indonesia. Jangan bilang gitulah. Nah, asli. Lu juara berapa aku tanya? Juara 1. Ya udah. Ya kan tapi kompetisinya udah kelar. Berarti yang lainnya di bawah lu ilmunya. Masya Allah. Masya Allah. Ya boleh. Tapi ini seru nih Fit ya. Unek-unek seputar stand up comedian pasti banyak banget. Banyak. Malah ya stand up comedy berangkat dari unek-unek. Kita naik ke atas panggung bawa unek-unek. Materi yang tercipta tuh rata-rata dari unek-unek. Dari sentimen negatif lah, bukan yang positif-positif. Biasanya yang menjadi output lawakan yang lucu tuh biasanya dari yang sentimen negatif justru. Ngeluh. Ya cerita pengalaman yang nggak enak lah dalam hidup. Bukankah Islam melarang kita untuk mengeluh, Ustaz? Langsung gitu. Langsung dipatahin ya. Aduh ya Allah, baru mulai loh ini. Bagaimana itu Ustaz ya? Belum lagi tentang mengkritik orang untuk nge-roasting banyak banget ya. Pak Dery pernah di roasting juga kan? Iya betul. Tersinggung nggak? Enggak sih, kan udah janjian. Nah, boleh. Aduh, nah gimana tuh kalau udah ada persetujuan nggak apa-apa dari orang yang atau objek yang di roasting? Iya juga. Boleh jangan tanya saya. Iya, maksudnya ke Pak Ustadz. Iya. Ya, nanti kita ngobrol banyak lah. Siap. Ya, intinya detail nanti kita kupas, dan juga buat kawan-kawan yang di Zoom yang tentunya ini mungkin bingung nih lagi nonton sekarang nih pas di bulan Ramadan misalnya, kok ada di Zoom? Iya, kok kita nggak dapet infonya? Jadi kabar gembiranya buat kawan-kawan yang masuk di Zoom itu adalah bentuk privilege karena kalian bergabung dalam Kasih Solusi Business Club. Kalian sudah menjadi klub kita nih. Gimana cara gabungnya nih untuk dapetin informasi? Mau ada webinar gratis, mau ada kayak semacam behind the scene, tayangan taping. Ada informasinya di deskripsi di bawah nih. Masuk Telegram kita aja. Silakan Fit, nanya mumpung ada Ustadz kita nih, guru kita nih, tentunya bersama Ustadz Zulkarnain Sunusi, hafizahullah ta'ala. Silakan Fit. Iya, itu tadi pertanyaannya Pak Ustadz Zul. Jadi kami ini di seni stand up comedy ini itu memulai dengan istilahnya naik ke atas panggung tuh biasanya dengan berkeluh kesah. Jadi bensin kami, bahan materi kami untuk melawak itu biasanya adalah dari kebingungan terhadap sesuatu, ketidaksukaan terhadap sesuatu, atau pengalaman-pengalaman yang justru pengalaman yang nggak ada baiknya, pengalaman jelek semua nih yang kita ceritain. Karena orang lebih suka gitu dengan output ngelihat kita semacam kita tuh objek penderita lah istilahnya ya. Dan kalau masuk lewat masalah tuh biasanya relate ya? Iya. Sama kehidupan sehari-hari ya? Iya, kehidupan sehari-harinya relate. Mungkin ada orang, ada penonton yang juga pernah punya pengalaman yang sama dengan kita atau merasakan hal yang sama dengan kita. Tujuannya seperti itu sih. Dan biasanya juga yang lucu atau yang dalam tanda kutip punchline-nya kena ya. Kalau istilah kami punchline atau titik tawa itu yang kena, itu biasanya yang gitu-gitu, cerita tentang kemiskinan, dulu pernah miskin, dulu kita menderita banget begini-gini, kesusahan. Justru kalau kita cerita pengalaman-pengalaman yang baik gitu ya, justru malah jadi kayak nggak kena gitu, nggak dapet respon gitu. Gimana? Pertanyaannya sebenarnya ngeluh tuh batasannya apa mana gitu? Iya, apakah keluhan kami itu salah atau seperti apa? Kalau kami berkesenian berangkat dari keluhan gitu, Pak Ustadz. Barakallahu fikum. Silakan Ustadz. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini ya, setiap pembicaraan itu kan ada timbangannya ya. Maksudnya setiap kata yang kita ucapkan itu ada ya di kanan dan di kiri kita mencatat. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kan begitu.
Jadi apa yang kita ucapkan itu selalu ada timbangan. Karena berbicara pada hal yang dicintai oleh Allah, itu kadang manfaatnya sampai kemana-mana, dicatat ridho untuk dia sampai hari kiamat juga. Tapi kalau dia berbicara dengan hal yang dimurkai oleh Allah, yang mana hal itu sampai kemana-mana, nah itu bisa bahaya kita juga sampai hari kiamat juga. Ya sama-sama hari kiamat, cuman ini ke pahala, sana ke dosa. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pada apa yang kita bicarakan, ya kita ukur aja sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, sepanjang tidak ada bentuk dusta di dalamnya atau dalam bentuk ngolok-ngolok agama. Kadang kan ada orang yang ingin membuat lucu itu tapi masuk ke ranah agama kan. Itu agak harus lebih mengontrol diri. Karena memang ini pembicaraan ini perlu dikontrol. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq itu kadang lama merenung lisannya, kadang dia pegang lisannya, dia berkata ini dia tunjuk lisannya, ini yang membuat saya jatuh di dalam banyak masalah, kata Abu Bakar. Ya, jadi memang kalau kita bisa mengontrolnya dengan bagus, maka itu nggak ada masalah. Adapun dari sudut mana kita masuk berbicara, ya bisa saja kita mengungkapkan hal-hal dari kesedihan kah atau dari keluh kesah kah, tapi hal positif yang mau diangkat itu apa di situ. Ya, jadi kalau misalnya kita menganggap sesuatu, kita mau cari solusinya, atau saya dulu pernah ada pengalaman nggak bagus gini, tapi alhamdulillah saya bisa keluar dari situ. Akhirnya menjadi contoh untuk orang, diambil manfaatnya, maka itu adalah hal yang bagus. Ya, tapi kalau kita ikut di dalam menebarkan perkara yang mungkin kita bongkar aib orang atau kita bergibah kepada orang dan seterusnya, itu yang menjadi masalah. Baik, kadang sudut orang yang mempertanyakan, sudut lucu, ketawa-ketawa dan seterusnya, apa memang itu tidak diperbolehkan? Itu sebagian orang kadang agak berlebihan ya di masalah itu, karena tertawa itu tabiat manusia gitu loh. Dan kita bercerita, kadang cerita juga kadang ada hal-hal yang kadang kita ceritakan, ada hikmah di situ. Orang tertawa itu kan memasukkan kegembiraan juga ke hati orang kan. Dari kebaikan kan memasukkan kegembiraan ke hati orang, kan begitu. Karena itu disebutkan dari Ibnu Sirin rahimahullahu taala, bahwa beliau itu kadang dapat cerita-cerita dan menyebutkan nukat-nukat sampai beliau tertawa itu keluar liur beliau. Ada kisahnya ya. Jadi dari itu berjalan juga di tengah para ulama gitu. Ada hal-hal yang bagus. Cuman ya disitulah, di sini kan antara nilai positif dan nilai negatif. Sebab hal-hal yang seperti namanya pembicaraan yang keluar dari lisan mungkin bagus, mungkin tidak baik. Itu aja sih ukuran patennya atau ukuran tetapnya di situ. Masya Allah, barakallahu fikum. Artinya kalau di stand up ini kan fakta ya Vita justru ya? Ya kan kadang kan malah data, fakta. Kan tadi kan yang nggak boleh adalah bohong, fiktif. Iya. Ceritanya, background ceritanya fakta, pengalaman yang pernah dirasakan, yang pernah kita rasakan. Biasanya ada satu, kalau mau spesifik lagi, ada satu teknik dalam stand up comedy namanya self-deprecating. Apa tuh? Itu adalah menjelek-jelekan diri sendiri, Pak Ustadz. Jadi itu seringkali kita ambil untuk memitigasi ketersinggungan orang. Karena ketimbang kita ngebawain aib orang atau menyinggung orang, mendingan kita ngomongin diri sendiri. Siapa yang mau tersinggung kalau kita ngomongin diri sendiri gitu. Nah biasanya teknik itu juga Pak Ustadz sangat disukai sama penonton. Ya kita kalau mau ngomongin sejarah stand up comedy, sejak ada stand up comedy dari hadirnya ke Indonesia sampai sekarang, banyak sekali teman-teman komika yang menggunakan teknik itu, self-deprecating. Biasanya yang berkaitan dengan fisik gitu, terus kondisi ekonomi yang tadi saya bilang, dulu miskin. Saya orang susah miskin nih, tapi ujung-ujungnya ya ternyata ada solusi misalnya yang dipetik. Iya. Intinya kan kalau mau ini kan tadi ke Pak Ustadz minta ditimbang apakah ada positif dan ada negatifnya. Kalau bagi kami positifnya adalah biasanya kami itu adalah bagian itu adalah cara kami untuk berdamai dengan keadaan.
Berdamai dengan keadaan dengan cara mentertawakannya, Pak Ustadz. Ketimbang kami drop gitu atau terpuruk, depresi segala macam. Cara kami berdamai dengan masalah yang kami hadapi adalah menjadikan itu bahan komedi yang kita lempar ke penonton. Penonton ketawa. Alhamdulillah tadi kata Pak Ustadz bikin orang ketawa ada pahalanya ya. Dan bagi kami jadi semacam kayak healing gitu, Der. Rilis. Iya, kayak rilis gitu kayak alhamdulillah kita sudah bisa mengikhlaskan masalah yang terjadi gitu. Gitu. Ya. Mungkin bisa mau nambahin lagi. Ya, jadi memasukkan kegembiraan ke hati orang. Itu sudut pintu pahala gitu. Ya. Jadi memasukkan kegembiraan ke hati orang itu kan banyak metode kan. Dan mungkin di setiap usaha atau bisnis atau apapun bisa terkait dengan keutamaan dan pahala ini. Cuma itu tadi kita memang ada ukuran-ukuran ya. Sepanjang kita tidak melanggar rambu-rambu syariat, itu gak ada masalah. Misalnya tidak ada ghibah. Kalau kita ceritakan aib diri kita sendiri, itu kan masalah juga kan. Pertama, aib itu asalnya ditutupi kan. Kecuali kalau ada kekurangan atau seperti yang disebut tadi, daripada saya pendam jadi depresi, saya ungkapkan atau ini, itu nggak ada masalah. Tapi kan ada bab-bab lain, jangan melanggar takdir dan ketentuan Allah. Jadi kalau misalnya itu ketentuan Allah, nggak boleh kita olok-olok kayak gitu kan. Nah, tapi cara ininya saya, cara mengemasnya sepanjang diikat dengan rambu-rambu, tidak ada pelanggaran syariat, maka insya Allah itu bisa dikontrol dan bisa ditimbang dengan baik mana positif, mana negatif. Nah, di situ sebenarnya keahlian sebenarnya. Okay. Tapi kalau dari hukum sendiri stand up comedy itu, Ustaz, itu boleh tahu nggak Ustaz detailnya? Sebenarnya boleh nggak? Bukan boleh nggak, tapi apa yang akhirnya bisa ini menjadi hal yang mubah gitu atau dibolehkan, Ustaz? Ya, asalnya di dalam perkara-perkara yang terkait dengan masalah dunia, apalagi seperti yang disebutkan tadi, itu asalnya masuk ke dalam jalur mubahat. Boleh perkara-perkara yang mubah. Hanya saja itu tadi, mubah ini dia bisa menyerempet ke kanan. Kadang ada sudut pahala di situ. Kalau kita masukkan kegembiraan ke hati orang atau memberi motivasi dengan gaya yang dengan cara yang mudah dipahami, clear, gampang masuknya, kita orang tersenyum tapi dapat solusi kan, itu positif ya kanan. Tapi kalau dia ke kiri, ini bisa nyerempet ke dalam hal yang makruh, bahkan bisa masuk ke dalam hal yang diharamkan. Nah, sepanjang ini kita bisa kontrol tetap di jalur yang mubah, maka asalnya dia mubah gitu. Aman. Masya Allah, udah kebayang nih berarti ya. Kebayang rambu-rambunya. Berarti jangan berlebih-lebihan gitu ya. Takutnya bablas. Aduh, banyak banget lagi yang bablas. Ini yang Zoom lagi nonton nih, kayaknya bener nih. Pit, lu pernah ngomong yang bagian ini nih, kayak bablas nih, Pit. Iya. Lu melanjut mau nanya apa lagi nih? Iya, maksudnya kadang kita kan ngelihat kondisi sekarang nih, Pak Ustadz. Kadang di dunia kita, terutama di entertain yang berhubungan dengan media atau segala macam, itu penonton tuh justru suka hal-hal yang kontroversial, hal-hal yang belok-belok, yang lurus-lurus tuh kadang ya kita anggaplah algoritmanya gampang di skip gitu. Kalau misalkan saya pernah ketemu politisi juga keresahannya sama kayak kami nih sekarang kalau ngomongin hal yang serius 30 detik, semenit tuh orang akan skip, bosen gitu, cabut, nggak mau didengerin. Padahal isinya daging semua ibarat kata gitu. Makanya perlu ditambah dengan gimmick-gimmick, entah itu gimmicknya komedi, lucu atau hal-hal yang kontroversi gitu. Nah, kondisi seperti itu akhirnya yang membuat kami mungkin terbawa kali ya Pak Ustadz. Jadi ya supaya kami bisa muncul ke permukaan, ya kami melihat kondisi pasar yang ada gitu. Isu-isu itu ya. Iya, jadi kadang ya mau nggak mau kami harus ikut melakukan itu. Konteksnya ya dalam supaya ya kami istilahnya berkarir di dunia entertain tuh kadang ya Pak Dery tau lah gitu gimana kita kadang media ini kan justru
bad news is a good news gitu ya istilahnya ya. Pinggir jurang, kontroversi, konspirasi, itu Yang laku itu. gitu laku. Mungkin itu yang mau lu tanyain yang mau gue tanyain itu, apakah gimana tuh dengan kita mengikuti arus itu dengan ya semata-mata tujuannya ya memang ingin istilahnya agar informasi kita tersampaikan ya, ke mereka. betul. Tapi kalau dipancing dengan hal-hal seperti itu, nyampe itu ketimbang nggak ngikutin arus dengan current issue yang lagi kencang sekarang. Iya. Padahal sementara ada banyak solusi di dalam video kita misalnya, tapi udah ke-skip aja. Males, nggak menarik. Iya, betul. Begitu judulnya udah memantik kan kayaknya ngeklik banget tuh langsung tuh. Betul. Tapi Jadi sementara intinya pertanyaannya gimana tuh kalau kita menggunakan cara-cara itu untuk sebenarnya menyampaikan pesan yang positif, tapi untuk biar itu nyampe kita gunakan gimmick-gimmick yang negatif. Nah, gimana tuh Ustaz? Saya juga sering pakai tuh. Lupa nanya lagi. Dan ketik-ketik aja judulnya. Gimana tuh Ustaz? Ya jadi sebenarnya rambunya tadi saya sudah terangkan kan. Yeah. Orang arus itu memang itu menjadi masalah. Kita kan harus selalu lihat orang sekarang mengarahnya kemana. Saya juga sebelum saya khutbah Jumat, saya baca-baca berita dulu. Sebab saya harus tahu saya sekarang lagi di dunia mana ini. Apa orang yang lagi bicarakan, orang lagi kepalanya tuh lagi mengarah kemana gitu. Supaya saya bisa milih tema-tema yang cocok, kita bisa masuk ke hati. Itu kan memang samanya mungkin di kegiatan Bapak kan seperti itu. Ya, cuman kita sih cari metode yang benarnya itu masuk yang mana. Kita tidak menyentuh hal-hal yang dilarang dalam agama. Misalnya membuka aib orang atau menjatuhkan orang atau berbicara yang haram atau ghibah, namimah dan seterusnya. Tapi kita cari kadar yang bagus, kita bisa masuk juga dengan cara yang seperti itu. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, ada lucu-lucu di dalam hal tersebut atau ada hal yang menarik. Itu uslub, etika di dalam berbicara atau gaya di dalam pembicaraan. Dan itu masuk di dalam bab mubah, perkara yang dibolehkan. Sisa kita aja mengaturnya kayak gimana. Iya. Ya harus pinter-pinter berarti. Itu sebenarnya kalau saya bilang kalau memang itu pekerjaan, itu kan keahlian kan. Itu spesialisasinya di situ. Harusnya dia ngarahin, baru kelihatan kualitas orang itu lah, bisa memilih dari sesuatu yang menarik gitu. Nah ini kan mungkin ini jadi tantangan juga ya, karena namanya mungkin kalau berbicara ya orang kan tidak ada batasnya kan. Tapi ini dia ada di koridor syariat, dia ada prinsip-prinsip, nggak mau dia langgar, tapi dia bisa memilih hal-hal yang ini menarik gitu, bagus dalam pembicaraan. Ya itu uslub di dalam pembicaraan Pak. Makanya ada sebagian manusia itu dia nggak bisa menyebutkan sebagian huruf, maka dia bisa bentuk konteks pembicaraan di huruf itu dia nggak sebut, dia pakai huruf yang lain aja. Oh ya? Contohnya gimana Ustaz? Kok bisa begitu? Ya itu ada kan sebagian kata dalam bahasa Arab misalnya berat ya, ro misalnya kan. Huruf ro itu kan susah, maka dia cari ya mungkin kayak gitulah. Akhirnya dia cari kata-kata yang tidak memakai huruf ro itu tadi. Tapi bagus pembicaranya. Itu kan keahlian memilih kata-kata. Susah juga tuh ya. Iya. Makanya saya bilang itu tantangan juga. Iya, tantangan. Diganti kata-kata lain yang memang sinonim, yang memang dirasa khawatirnya kata-kata ini tuh bisa menjadikan pemantik atau ke unsur ngegiring ke ranah negatif misalnya. Tapi sementara ada sinonim-sinonim kata yang lainnya yang memang akhirnya nggak jadi provokatif, nggak menggiring mengujar kebencian apa segala macam. Itu berarti poinnya tuh. PR-nya begitu. Karena kan yang keplesetnya, ya kita sambil edukasi nih ya, nggak maksud untuk menghina apa segala macam ya. Sempat ada stand up komedian, kita sebut saja daerah Lampung. Ya orangnya nggak usah kita sebut lah. Akhirnya kepleset. Ternyata gara-gara mengucapkan kata Muhammad, nah ini akhirnya jadi masalah Ustadz. Akhirnya ditangkap ke kepolisian gitu atau dilaporkan. Sudah diproses. Artinya kan, hukum. Kenapa harus pakai kata Muhammad kalau untuk menggambarkan contoh nama orang? Akhirnya tadi saya sempat sampaikan kan, coba diganti kata-kata yang lain gitu, jangan sampai akhirnya malah memperolok agama apa segala macam. Cuma nama kan banyak. Poinnya tuh itu misalnya. Iya, memang tantangan kami di stand up comedy itu adalah ya benar kata Pak Ustadz, memilah-milah dan memilih apa yang bisa kita sampaikan, apa yang enggak gitu. Dalam memilah-milah ini ada juga
memilah materi, ada juga memilah timing, ada juga memilah tempat gitu ya. Jadi di tempat yang seperti apa kita bawa materi yang seperti apa. Iya, di waktu yang seperti apa kita bawa materi yang seperti apa. Itu ya cara kami memilah untuk itu tadi, menghindari adanya istilahnya impact negatif setelah penampilan kami. Ya menyesalkan, termasuk kayak misalnya guru juga ya Sat ya. Pemuka agama juga dia harus tahu dakwahnya gitu nggak Sat? Mungkin ada cerita kalau emang kesini dakwahnya caranya begini, kalau ke tempat ini di Jawanya begini gitu. Iya betul. Jadi kalau berbicara, misalnya saya berbicara di depan santri, semuanya paham bahasa Arab, ya saya lebih fleksibel saya ngomong, lebih gampang gitu, bebas saya. Tapi kalau saya depan umum, saya harus pilih kata-kata yang bisa mereka pahami. So, kalau saya pakai bahasa santri, saya harus banyak orang nggak paham gitu loh kata-kata yang dipakai di santri gitu. Mungkin Ustadz bisa nambahin lagi Ustadz. Jadi Fit ada satu kisah nanti Ustadz yang lebih pantas menyampaikannya karena memang kapasitas beliau terkait bagaimana Rasulullah SAW yang nasihati Abu Bakar sama Umar, dan juga Rasulullah SAW juga sikapnya berbeda ketika nasihati dengan sahabat yang lainnya. Itu ada yang teguran ke Abu Bakar begini levelnya, kan itu banyak kisah-kisah juga Sat ya, yang sampai mukanya memerah apa segala macam. Itu gimana Sat? Ya betul. Jadi maksudnya Rasulullah SAW itu beliau berbicara kepada manusia sesuai dengan apa yang mereka perlukan dan sesuai dengan kondisi mereka. Jadi kadang di sebagian hal Rasulullah malah kalau di gambaran umum kan Rasulullah sangat lembut, sangat pengasih tengah umatnya. Tapi beliau kadang berbicara bisa mengangkat suara beliau dengan suara keras. Karena itu di sebuah hadits di riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabat dia berwudu kakinya nggak dicuci, cuma diusap doang. Kaki kan harusnya dicuci, nggak diusap. Karena Nabi dikatakan dalam riwayat itu panada bi'a'la sauti, Nabi berteriak dengan suara yang paling keras. Wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit dari api neraka. Sebab ini sudah diajari wudu, sudah diajari, ini kelasnya tiba-tiba nggak dicuci, itu kan kelasnya ada bentuk peringatan kan supaya masuk ke dalam hati. Itu metode pendidikan juga. Ya, dan kita ketika menyampaikan sesuatu ada pesan yang kita ingin sampaikan dari apa yang kita bicarakan. Apakah itu pesannya terkait dengan agama, terkait dengan dunia, terkait dengan bisnis, apapun, kita bisa mencari metode yang paling bagus. Pesan itu masuk ke orang gitu. Cocokin sama audiens ya. Bener stand up comedy kan. Tapi juga kan sampai ke audiens belum tentu bagus. Caranya. Berat ya Pak ya. Makanya sekarang kita mau pakai cara bagus apa mau pakai cara sampai gitu. Gimana nih? Tantangan ya yang dibilang betul tadi, tantangannya kita di era sekarang. Makanya gue milih jadi podcaster. Timbang nanya-nanya doang biar narasumber yang kena ya. Kan narasumber yang jawab. Apalagi Fit, lu mau nanya apa lagi? Sebelum nanti kita ke Zoom nih, ada yang pertanyaan dari Zoom ada? Udah siapkan nggak? Iya. Mau nanya dulu ke Zoom dulu kali kita ya? Boleh, silakan. Boleh. Nanti baru nyambung lagi kalau David ingin melanjutkan pertanyaan berikutnya. Coba kita lihat, buka di kolom Zoom. Yang tentunya Zoom ini adalah bagian dari member di Telegram kita, Kasih Solusi Business Club. Jadi sehingga mereka hadir mendapat privilege selama kita taping, yang tentunya kita rekaman nanti untuk tayang di bulan Ramadan yang sekarang memang udah jatuh tayangnya gitu ya. Ada yang bertanya dari Fakih. Fakih bilang, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bagaimana bila kita bekerja di sebuah perusahaan dan punya usaha lain di luar? Kemudian kami update status atau balas WA konsumen kami saat di jam kerja. Syukran. Afwan. Ini apakah termasuk korupsi waktu misalnya Ustaz? Kan banyak kaum-kaum freelancer nih. Sekarang katanya misalnya kerja dikasih solusi. Tapi masih di jamnya dia, harusnya hak saya nih Ustaz sebagai pemilik perusahaan PT Kasih Solusi. Tapi dia pakai untuk ngedit konten yang memang untuk kebutuhan klien yang lain. Apakah itu termasuk mungkin istilahnya korupsi waktu atau mungkin korupsi tenaga dan lain sebagainya itu Ustaz. Di jam kerja memang akadnya harusnya di perusahaan satu ini Ustaz. Ya, jadi ada dua di situ ya. Satu hal yang terkait dengan amanah dan satunya lagi hal yang terkait dengan kebiasaan. Ya kalau kebiasaan ya orang lagi kerja, misalnya ada keluarga yang nelpon dari rumah, ada pesan makanan saya orderin, itu kan biasa kan, wajar. Atau dia siapapun misalnya ada telepon dari luar saya jawab yang ringan-ringan aja, itu kan biasa
Itu hal yang terkait dengan kebiasaan, ya diikutkan di bab kebiasaan, nggak apa-apa. Tapi kalau hal yang terkait dengan amanah, ini yang menjadi masalah. Karena kerja itu kan amanah kerja namanya. Ya. Karena kita masuk, misalnya saya kerja dikasih solusi kan, itu kesepakatan antara kita kan. Saya dikasih gaji, artinya waktu saya jual. Ya. Dengan mengambil gaji tersebut. Jadi itu ya. Jadi sisa kesepakatan saja, amanahnya di situ apa. Kalau pihak misalnya kasih solusi berkata nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang punya kerjaan balas-balas ringan nggak apa-apa, sepanjang tidak mengganggu kerjaan. Nah itu misalnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kondisi kerjaannya memang harus fokus, dia harus telaten, memang digaji untuk itu. Dan kalau dia lengah, itu akan mengganggu kualitas kerja. Akhirnya nggak boleh dia nerima apapun, apalagi update status jualan dan seterusnya. Jadi ini terkait dengan amanah harus sesuai dengan amanah kerjanya kayak gimana. Dibaca lagi sama bosnya. Lah dagang nih di jam kantor nih. Gue ada follow up question nih dari sini. Boleh ya? Boleh dong. Boleh. Sambung. Tadi udah kelar kok. Berarti udah jawab ya. Iya, karena Masya Allah. menarik nih. Gue agak ke-trigger sedikit dengan ngomongin amanah dan itu tadi ya dari pertanyaannya. Nah sekarang mungkin saya punya keresahan nih Pak Ustadz. Banyak dari kami, ya kita lah sama-sama tahu, kita berjuang kan ya mencari nafkah untuk keluarga atau segala macam. Kadang kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang memang tidak sesuai hati. Yang dimana kita harus, ya ini memang buat kebutuhan. Ya. Jadi nggak pedulilah isi kita, di hati kita isinya apa, kita senang nggak melakukan pekerjaan ini, yang penting saya nyari nafkah untuk keluarga. Ya. Nah itu gimana sih? Apakah di Islam ada nggak sih kisah atau aturan-aturan gimana kita mencari nafkah harus sesuai dengan yang kita suka? Karena kan kita sering banget dapat pekerjaan yang kita nggak suka nih sama pekerjaan ini, tapi karena butuh duitnya tetap kita lakukan Pak Ustadz. Jadi kalau kami ngomongnya, jadi kayak ya udah ambil uangnya, nggak usah pikirin tanggung jawabnya. Jadi itu kan bagi ya, yang ngerti ya Der. Kayak kita mengambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan isi hati kita tuh kayak, aduh sebenarnya saya nggak suka nih sama hal begini, tapi karena saya butuh, ya terpaksa saya ambil. Tapi ini konteksnya masih dalam pekerjaan yang halal ya, Pak Ustadz, bukan yang haram. Itu gimana tuh? Mengingkari isi hati demi memenuhi kebutuhan. Wajib lagi nafkah. Iya kan? Iya. Jadi sebenarnya di pekerjaan itu kan dua syarat asasinya kan, yang seperti yang disebut dalam Al-Quran. Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sebaik-baik yang kau pekerjakan orang yang kuat lagi terpercaya. Kekuatan ini profesionalitas, keahlian, kemampuan untuk kerja. Amin, ini amanah dia, amanahnya. Jadi asalnya dua ini yang ditimbang. Jadi masalah saya senang kerjanya tidak, memang nggak terlalu diperhatiin. Sebab ada orang-orang yang kerjaan mungkin dia nggak terlalu suka kerjaan tersebut, tapi apa boleh buat, cuman itu aja yang bisa dikerja gitu. Ya kan? Terus tapi indahnya itu sebenarnya kita memikirkan di belakang kerjaan itu apa. Jadi seperti kalau misalnya disebut tadi untuk nafkah keluarga, itu kan cakep, kita sudah ada pintu ibadah di situ kan. Ya, sampai kata Nabi SAW, engkau selalu dapat pahala hatta ma taj'al fi imra'atik. Sampai apa yang kamu letakkan di mulut istrimu itu sebagai nafkah ya, itu kamu dapat pahala juga. Yang penting kamu ikhlas di dalam hal tersebut. Jadi kalau dia niatkan hal tersebut untuk menunaikan kewajibannya, maka dia sudah dapat sudut pahala di situ. Apalagi kalau dia niatkan dengan hal tersebut, misalnya ada manfaat-manfaat lain misalnya. Anggaplah kita di Indonesia ini aja, kita bikin aktivitas usaha, niat kita satu aja, niat kita ingin membuat Indonesia ini menjadi kuat, perekonomiannya kuat. Sebab perekonomian yang kuat itu dari masyarakat yang punya produktivitas kan begitu. Jadi kalau saya tidak bekerja, negara ini ada akan kurang juga dari kekuatannya. Itu niat ini satu aja, itu sudah bagus itu. Sebab dia kaitannya dengan banyak orang. Kuatnya negara itu kekuatan untuk penduduk negara, kekuatan untuk banyak orang gitu. Nah itu kan sudah pahala sebenarnya. Mantap David, banyak dong pahalanya dia, semua diambil. Nah itu ada lagi pertanyaan berikutnya. Iya, menarik ini, makin seru ini ya. Iya, seru. Kalau dibalik situasinya Pak Ustadz,
kita menolak rezeki yang datang atas dasar kita tidak suka. Padahal bisa jadi itu. Ini konteksnya halal nih. Iya, ini konteksnya halal. Halal Ada ya? rezeki Oke. mau datang. Ya anggaplah kalau kita di entertain ya, kalau misalkan di jasa ya orderan jasa, di barang ya ada orderan barang. Tapi kalau kami kan di jasa ya. Ada orderan jasa masuk nih. Rezeki dong itu. Tapi kita memutuskan untuk tidak mengambil karena tidak sesuai dengan isi hati kita. Kami tidak suka. Terus ada lagi yang ngomong tuh, oh nggak boleh kita nolak rezeki. Nah, itu gimana tuh? Apa itu dalam konteks itu kita termasuk menolak rezeki? Padahal sudah kita timbang, daripada saya ngerjain tapi hati nggak happy atau. Tapi bini lu kan butuh makan. Wajar lu. Tapi ini kan dalam konteks yang sudah ditimbang, kayaknya tabungan masih ada lah ya. Kalau bisa menolak pekerjaan tuh kayaknya dalam situasi yang alhamdulillah beras sudah kebeli. Gimana tuh? Ya itu kan kita hanya berbicara di kadar tambahan kalau kayak gitu kan. Jadi kita hanya berada antara hal yang boleh dan boleh gitu. Kalau kita mau ambil boleh, kita nggak ambil kan boleh kan kita. Tapi kalau kita di konteks misalnya nggak ada kerjaan lain, kita harus memberi nafkah kepada keluarga, datang sesuatu yang halal karena nggak sesuai hati kita tolak. Nah, itu kita baru masalah. Oh, karena zolim ke bukan masalah itu ya, kita ada yang kita telantarkan nafkahnya gitu. Tapi kalau kita pada dasarnya nggak perlu banget. Asalnya kan nambah itu kan cuma masuk di dalam masalah mubah aja, bukan kewajiban kan. Kita mau ambil ya boleh, tidak ambil ya nggak ada masalah. Oh, berarti nggak ada kata-kata, maksudnya nolak rezeki itu enggak gitu ya? Kalau nolak rezeki enggak juga. Kalau dari sudut itu, sebab dia sudah hanya masuk di kadar mubah saja. Oke, tapi ada istilah yang tadi nggak boleh tuh nolak rezeki itu cuma tradisi. Enggak, itu bahasa enggak boleh menolak rezeki itu apa dulu ininya? Kalimat maksudnya rezekinya itu apa? Biasanya apa sih? Nanti ujung-ujung nggak dikasih lagi ya? Bukan ya? Lupa. Ini saya mau detailkan kata-kata yang biasa berjalan di masyarakat gitu lah. Nggak boleh nolak rezeki. Ya memang rezeki itu nggak ada yang bisa nolak. Itu kan sudah ketentuan dari Allah, rezeki itu. Iya kan? Nggak bisa nolak gitu. Jangan dipakai. Kita mau diberi sesuatu, diberi ini. Saya lagi kenyang sekarang. Dikasih makanan, saya lagi kenyang. Nggak boleh nolak rezeki. Gimana caranya saya makan nanti saya muntah lagi. Ini nih bagus, enak banget. Ini kan masih menjadi stigma soalnya. Iya kan. Dia kan seringnya kan gitu kan. Kita misalkan ada orang mau traktir, terus kita nggak mau, nolak rezeki lu. Terus ada orang dalam konteks kesenian ya, seniman kan biasanya dipanggil manggung di mana. Terus ada pekerjaan misalkan callingan dari substansi pemerintahan yang kita tidak terlalu suka karena ya kondisi pemerintahan yang seperti apa gitu. Kita banyak tahu dengan alasan seperti itu dibilang juga nolak rezeki. Jadi nggak apa-apa ya kalau selama waktu itu ditawarin nama yang mana, nomor berapa? Aduh. Larinya ke situ lagi. Tapi seru juga tuh bahas tentang bagaimana menjadi hukum atau boleh nggak ngambil buzzer ya? Itu udah pertanyaan berikutnya tuh Pak. Ini diselesain dulu aja Pak Ustadz. Yang ini makin seru nih Pak Ustadz yang ini. Ini pertanyaan seru yang ini. Ya kan tergantung nanti mau Ustadz mau gimana pun jawab kan, terserah Ustadz kan bisa ngangkat tangan atau dijawab. Tapi sebenarnya menarik tuh bagaimana hukum seorang buzzer gitu, salah satu paslon gitu. Nggak usah paslon Pak, buzzer. Di buzzer aja lah, umum lah, lu jangan bahas-bahas situ David. Ya kalau kita sebut paslon artinya saya dimasukin dalam apa namanya perdebatan juga. Saya sudah di jalur aman saya. Jangan suka bawa-bawa orang. Ya udah. Pak Dery nih Pak suka ngajak-ngajak orang Pak, dia kalau nggak apa. Ya udah masa paslon Ustaz. Secara umum buzzer gimana Ustaz? Buzzer aja, buzzer secara umum. Kan buzzer bisa buat ke brand juga bisa. Oh iya, buzzer brand. Ya kalau dia buzzer bermanfaat. Tapi kalau buzzernya ke dosa, namimah, jatuhin orang, kemudian bikin stigma buruk terhadap orang lain. Nah itu yang menjadi masalah tuh. Ada tuh Pak Ustadz. Bahkan ya ini omongan orang-orang. Ini nggak usah bahas-bahas ranah-ranah kesono kan? Enggak, ini omongan belakang. Apa tuh, kenapa? Omongan belakang layar lah, kalau di media-media tahu lah kalau buzzer itu emang ada yang dipesan untuk menjatuhkan karakter seseorang ya istilahnya ya, pembunuhan karakter lah. Ada. Menyerang sosial medianya dengan kata-kata kasar, bahkan dengan mendoxing kehidupan pribadi dan segala macam. Malah kadang ada yang bilang itu mah emang udah jadi
mata pencaharian baru gitu. Ada aja orang yang pakai jasanya. Bahkan tagline jasanya, dosa kami yang tanggung. Waduh. Itu gimana tuh, Ustaz? Siapa yang kayak udah banyak aja pahalanya? Kayak udah banyak aja deh. Ya artinya gini, maksudnya ya kita nggak usah tutup mata lagi. Kita hidup di zaman yang seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Ada orang yang nyari duitnya dari situ, dari ya ibaratnya mau mukul orang, tapi nggak mau kelihatan kan, bisa jadi nyuruh orang untuk ya melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya jadi itulah kita dengan aktivitas kita itu juga sudut pahala untuk kita juga. Jadi kadang kita aktivitasnya dunia terkait dengan dunia, bukan terkait dengan agama langsung ya. Tapi kalau kita berniat baik, kadang itu bisa menjadi pahala baik juga untuk kita. Saya memberi contoh kepada orang bikin pekerjaan ini baik, halal. Artinya yang haram ini menjadi berkurang kan kalau orang main di halal semua kan. Nah, sama kalau ada yang negatif kayak gitu, kita bikin sesuatu yang bagus, positif, yang negatif ini akan menjadi berkurang. Apalagi di Ramadan ya, hikmah dari makna di Ramadan itu bagaimana kita berusaha kebaikan itu semakin banyak. Karena itu tidak bisa ditutup ya. Ramadan itu kelihatan perbuatan, semangat orang berbuat dosa itu berkurang gitu loh. Iya. Secara skala global ya, skala besar ya. Walaupun masih ada juga yang begitu datang Ramadan ya tadinya dia syaitan saja, begitu masuk Ramadan jadi iblis gitu. Ada juga yang kayak gitu. Tapi subhanallah, tapi kebanyakan orang itu hatinya enak gitu di Ramadan, dia bisa lebih sholat, dia puasa, banyak berubah. Nah, itu mana-mana kebaikan itu cakep tuh kalau kita selalu sebarkan sehingga kebaikan menjadi banyak, kejelekan berkurang. Nah kalau misalkan Pak Ustadz, kita nih udah anggaplah di masa lalu atau di masa lampau kita pernah memancing istilahnya ya, memancing dengan konten-konten yang kontroversial gitu ya, dengan ya kita tahulah kalau komentar apa yang akan kita dapat gitu, kita udah sadar itu konsekuensi kita. Nah sementara berjalannya waktu udah enggak nih Pak Ustadz, ya anggaplah konteks pilpres udah lewat tuh kemarin ya Pak Ustadz. Tapi masih ke bawah nih. Sekarang misalkan saya posting apa yang udah nggak ada hubungannya sama hal yang kemarin, diserang. Tapi tetap serangannya masih ngomongin yang kemarin tuh Pak Ustadz. Waduh. Gitu gimana tuh Pak Ustadz? Karena euforianya nggak bisa dibendung saat ini kan carut marut tuh. Iya, ini konteksnya udah nggak bahas pilpres, tapi ini apapun secara global aja ya. Nah, mungkin saya juga minta saran nih Pak Ustadz, baiknya seperti apa sikap saya terhadap orang-orang yang masih melakukan itu di kolom komentar gitu. Itu dianggap bonus saya Pak. Transfer pahala bisa Ustaz ya? Iya bisa dapat bonus gitu ya? Sebentar, saya mau lihat bonus transfer pahala tapi dari dua sudut. Wih, cakep nih. Ini lebih lebih mendalam sebenarnya ya. Iya. Tapi ini cakep untuk sudut luasnya pahala untuk kita. Kadang kita ada yang berbicara buruk, jelek, biarin aja. Kita maafkan, kan begitu. Akhirnya sebenarnya dia itu membuka pahala untuk kita kan. Jadi kalau pada hari kiamat misalnya dia datang, dia membicarakan kita, menggibahi kita, maka dia harus bayar. Kalau dia punya kebaikan, dia bayar dengan kebaikan-kebaikannya. Kemudian kalau dia nggak punya kebaikan, dosa kita ditanggung sama dia, kan begitu. Nah, jadi itu kan sudah bonus untuk kita sebenarnya, satu. Terus yang kedua, tapi kita berpikir hal yang lebih cakep daripada itu. Kita berpikir untuk saudara kita ini, kalau dia berbuat seperti itu, ini perlu kita kasihani, perlu kita rahmati, perlu kita doakan. Sebab kasihan juga kalau dia di hari kiamat datang dalam kondisi yang seperti itu. Makanya tingkat yang paling tingginya itu kita memaafkan dia dan kita doakan kebalikannya. Semoga Allah beri kebaikan untuk dia. Nah, itu pahalanya untuk kita bisa lebih banyak daripada yang pertama ini. Bisa lebih banyak. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Orang yang balas kejelekan dibolehkan balas semisal dengannya. Ini kan bentuk membalas kan. Tapi kalau dia memaafkan, mengadakan perbaikan, pahalanya ditanggung oleh Allah. Gak ada batasannya. Masya Allah. Ya. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallah. Ya, Enak.
dia bisa bangkrut tuh Ustaz ya berarti ya. Nanti di hari kiamat ketika di akhirat nanti misalnya kita pernah dibully, kita pernah digibahin, itu kebaikan itu oper ke kita, dosa-dosa kita kesedot sama dia habis dong dia kebaikannya. Iya, dari sudut itu kan 1 derajat tadi saya terangkan ya. Bisa, tapi itu kan membahayakan saudara kita juga kan. Kita menguntung. Tapi derajat yang kedua derajat lebih tinggi. Nah, sebagian ulama soleh itu kadang dia menangis kalau dia mengingat akan saudaranya dengan hal tersebut bisa membahayakan dirinya. Makanya dia doakan dia dapat hidayah, dimaafin gitu Pak dia. Ya, Masya Allah. Masalahnya nih Pak Ustadz nih, saya mau doain kadang. Ya. Cuman mereka akun anonim. Iya kan, avatarnya kartun. Masa saya doain kartun? Iya kan, si Fulan nih namanya siapa? Saya mau doain kadang Pak Ustadz, tapi namanya suka nggak jelas. Nama Akun akunnya kedua nggak ya? jelas. Akun kedua Iya, ya? akun kedua alter. Paling bisa deh. Kan kalau orang beneran mah bisa Iya, kita iya, doain ya Pak Ustadz ya. Kalau emang dia tidak berlindung di balik akun anonim. Tapi mungkin Ya, tapi dia kan pasti manusia kan. Iya pasti, Iya. pasti. Bukan jin kan? Bukan. Ngeri juga kalau udah diserang jin. Iya, kalau dia manusia, kita doakan aja siapapun dia, semoga Allah beri hidayah. Kan begitu, semoga Allah maafkan, dikasih hal yang lebih baik. Kan bisa gitu. Iya, iya. gitu. Barakallah. Aman kan Allah pasti tahu lah ini Nah, siapa orang iya. ini dibalik ini semua. Nah, nambah lagi nih Pak Ustadz. Ah, terakhir coba. Banyak banget ya. Gak apa-apa, terakhir masih Nggak bisa. apa-apa ya. Iya. Oh, Iya. terakhir. Karena itu lagi terjadi sama saya Pak Ustadz dan istri saya lah. Kalau saya kuat lah, saya mah udah tahu resikonya. Nah, istri saya nih yang mentalnya kurang kuat menghadapi hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Ya dia tidak terbiasa lah terima omongan negatif. Haters dari haters. Dari haters, hujatan-hujatan dia tidak terbiasa. Bahkan saya udah ingatkan gak usah dibalas. Dia masih ada, dia punya waktu dia balas. Dibalas malah dia yang nangis juga. Udah dibilangin jangan dibalas malah mentalnya dia yang kena. Saya pikir mau balas menang kali Pak Ustadz, balas kalah juga. Tetap dia yang kalah, dia yang nangis. Terus saya bilang ke dia dengan nguatin ya sebagai seorang suami, saya ngomong gini Pak Ustadz, ya mungkin dengan cara ini Allah Subhanahu Wa Taala mau ngangkat derajat kita. Masya Allah. Masya Allah. Itu benar nggak sih Pak Ustadz kalau kita lagi dikasih sesuatu yang di luar kesanggupan kita untuk handle gitu? Lagi dizolimi gitu. Iya, istilahnya apakah benar ada sesuatu di balik itu? Ya, itu pasti bukan ada sesuatu lagi, banyak sesuatu gitu. Ya. Karena itu dari hikmah-hikmah di belakang ujian dan cobaan itu banyak sekali. Itu salah satu hal yang membedakan seorang mukmin dan selain mukmin. Kalau ujian dan cobaan semua kan tertimpa ujian dan cobaan. Kita kena kekalahan, kesedihan, kesengsaraan, ujian cobaan. Non mukmin juga tertimpa hal yang sama. Tapi ada sesuatu yang membedakan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Kalau kalian merasa, ini kepada Nabi dan para sahabat ya, kalau kalian merasa kesakitan, ada kepedihan, mereka juga merasakan hal yang sama seperti yang kalian rasakan. Tapi bedanya kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Nah, itu yang membedakan. Bos. Sabar aja, udah tenang aja. Jadi itu sebanyak ada harapan. Sabar, kita insya Allah ada hikmah yang belakang, pasti ada kebaikan. Apa yang kita harapkan kepada Allah, itulah sangkaan kita kepada Allah. Allah akan beri kita seperti itu juga. Masya Allah. Ya barakallah. Wallahi barik fiik Ustaz. Tenang aja, udah bawa aja bini lo kan berdua bisa honeymoon lagi di tanah suci. Kita umroh bareng. Oh, iya, kalau umroh insyaallah lah. Wah, dan keberangkatan 15 April tuh kalau mau tuh. Mantep banget. Iya, umroh sambil honeymoon. Bikin nangis gak biayanya? Ntar gua yang nangis nih denger biayanya. Istri udah senang gantian suami yang nangis. Hah? Segini. Masya Allah. Syukur Ustaz. Ada yang mau tambahin Ustaz sebagai penutup dah. Masya Allah. Ya jazakallah khair. Ini kita apa namanya, cakep ya. Maaf itu, memaafkan itu luar biasa. Itu salah satu pendidikan sebenarnya di bulan Ramadan. Kita berpuasa menahan syahwat, menahan kemarahan, menahan. Sebab puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Ada makna-makna yang diinginkan. Nah, dan disitulah kita melatih, membimbing jiwa itu, kita dari sebuah derajat yang bagus naik lagi derajat yang lebih baik. Dan itu memaafkan itu jenjang tinggi tuh. Dan di dalamnya ada beberapa derajat. Semakin seorang bagus di dalam hal itu, insya Allah akan semakin baik mewarnai kehidupannya.
Tajam ya Mas Eri. Masya Allah, barakallahu fiik.